guys, Assalamualaikum. Gimana kabarnya hari ini? Semoga sehat-sehat aja ya. Nah, kenalin, nama saya Putri Ahira, Prodi Manajemen Universitas Teknologi Digital. Di sini saya akan memaparkan materi pendidikan agama Islam. Oke, langsung aja kita ke materi Ma'rifatul Insan. Di sini ada definisi manusia. Jadi, definisi manusia itu sendiri bisa dipahami secara bahasa bahwa manusia berasal dari kata manu, dari bahasa Sanskerta, yang berarti berpikir, berakal budi, atau makhluk yang berakal budi. Secara istilah, manusia dapat diartikan sebuah konsep atau sebuah fakta, sebuah gagasan atau realitas, sebuah kelompok atau seorang individu. Manusia adalah salah satu makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki peranan penting dalam kehidupan di muka bumi. Manusia juga dipandang sebagai makhluk yang paling tinggi derajatnya dibandingkan makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lainnya. Bahkan Allah menyuruh para malaikat untuk bersujud kepada Adam alaihi salam. Lanjut ke asal penciptaan manusia. Di sini ada dua, tanah dan ruh. Dalam ciptaan makhluk hidup, termasuk manusia, beberapa ayat Al-Quran menyatakan pentingnya peranan tanah liat. Hal ini dikemukakan dalam beberapa ayat berikut. Dalam surat Al-An'am ayat 2, yang artinya, Dialah yang menciptakan kamu dari tanah, sesudah itu ditentukannya ajal kematianmu, dan ada lagi suatu ajal yang ada pada sisinya. Kemudian kamu masih ragu-ragu tentang berbangkit itu. Kemudian ada ruh. Ruh merupakan zat yang tak terlihat, tetapi hakikat ruh itu terasa eksistensinya dalam jiwa manusia. Fungsi utama ruh untuk merasakan, meyakini, menghendaki, dan memutuskan. Rasulullah SAW mengatakan bahwa di dalam jasad ada segumpal daging. Bila daging itu baik, maka baiklah seluruh jasad. Namun, bila daging itu rusak, maka rusaklah seluruh jasad. Segumpal daging itu adalah hati manusia. Dalam hal ini, konteks pembahasan hati bukanlah hati secara fisik, walaupun hepar juga sangat menentukan kesehatan tubuh. Kemudian kita beralih ke hakikat manusia. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, hakikat manusia memiliki arti kenyataan yang sebenarnya atau sesungguhnya. Yang pertama ada makhluk. Makhluk adalah sesuatu yang dijadikan atau yang diciptakan oleh Tuhan, seperti manusia, binatang, dan tumbuh-tumbuhan. Makhluk bersifat al-fitrah, artinya berada di atas fitrah. Kemudian makhluk bersifat lemah. Kemudian makhluk juga bersifat bodoh. Kemudian makhluk juga bersifat fakir. Kemudian yang kedua ada dimuliakan. Manusia adalah satu-satunya makhluk Allah yang dimuliakan oleh Allah dari makhluk yang lainnya. Di antaranya yang pertama dengan ditiupkannya ruh. Kemudian yang kedua memiliki keistimewaan. Pada surat Al-Isra ayat 70 yang berbunyi, dan sungguh kami telah memuliakan anak cucu Adam, dan kami angkut mereka di darat dan di laut, dan kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna. Yang ketiga ada dibebani. Manusia adalah makhluk yang mukallafun, dibebani tanggung jawab. Di pembahasan Madah Ta'rifatul Insan telah diulas bahwa manusia diberi amanah ibadah dan khilafah oleh Allah Ta'ala. Ibadah, yaitu taat kepada Allah dengan melaksanakan perintahnya, baik berupa perbuatan maupun berupa perkataan yang berupa lahir maupun batin. Kemudian khilafah, di antara tugas khalifatullah fil ardi ialah menegakkan hak dan keadilan di muka bumi, membersihkan alam ini dari perbuatan najis, syirik, fasik, serta meninggikan kalimat Allah. Yang keempat ada bebas memilih. Manusia adalah makhluk yang mukharriyun, diberi pilihan oleh Allah Ta'ala apakah memilih al-iman atau al-kufru, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat At-Taghabun ayat 2 yang artinya, Dialah yang menciptakan kamu, lalu di antara kamu ada yang kafir, dan di antara kamu juga ada yang mukmin, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Kita beralih ke takotul insan atau potensi manusia. Jadi potensi adalah kemampuan mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan kekuatan, kesanggupan, daya, dan manusia. Menurut KBBI adalah makhluk yang berakal budi
mampu menguasai makhluk lain. Dapat disimpulkan potensi manusia adalah suatu hal yang memungkinkan seseorang dapat mengembangkan kekuatan, kesanggupan, dan daya. Pertama, ada potensi pendengaran. Arti pendengaran secara bahasa, pendengaran adalah kemampuan untuk mengenali suara. Dalam manusia dan binatang bertulang belakang, hal ini dilakukan terutama oleh sistem pendengaran yang terdiri dari telinga, saraf-saraf, dan yang kedua ada potensi penglihatan. Penglihatan adalah kemampuan untuk mengenali cahaya dan menafsirkannya, salah satu dari indera. Alat tubuh yang digunakan untuk melihat adalah mata. Potensi penglihatan manusia itu sangat besar. Mata manusia memiliki kemampuan luar biasa untuk membedakan berbagai macam objek sehingga lahir penafsirannya dari hal yang mata lihat. Yang ketiga ada potensi hati. Menurut Al-Ghazali dan Al-Muhasibi, hati adalah raja yang mengawal semua kegiatan yang berlaku pada roh, nafsu, dan akal. Hati juga yang mengarahkan kelima-lima panca indera manusia, sama ada untuk melakukan kebaikan atau keburukan. Kemudian ada al-mas'uliyah atau tanggung jawab. Tanggung jawab adalah kesadaran diri manusia terhadap semua tingkah laku dan perbuatan yang disengaja ataupun tidak disengaja. Tanggung jawab juga harus bersalah dari dalam hati dan kemauan diri sendiri atas kewajiban yang harus dipertanggungjawabkan. Al-mas'uliyah yang telah dipikulkan kepadanya yakni mempergunakan segala nikmat Allah Ta'ala untuk beribadah dan patuh kepadanya. Pada surat Az-Zariyat ayat 56, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Kita beralih ke nafsul insani atau jiwa manusia. Jadi, jiwa manusia adalah pangkal kendali baik atau buruk manusia secara keseluruhan. Allah telah mengilhamkan kepada jiwa manusia untuk memilih jalan takwa atau jalan fujur. Kemudian ada tingkatan jiwa manusia. Yang pertama ada nafsu mutmainah. Sebagaimana Allah berfirman, hai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas lagi diridhoinya. Maka masuklah ke dalam jamaah hamba-hambaku, masuklah ke dalam surgaku. Surat Al-Fajr ayat 27-30. Kemudian yang kedua ada nafsu lawamah. Sebagaimana telah disebutkan dalam Al-Quran, dan jiwa serta penyempurnaan ciptaannya, maka Allah menghilangkan kepada jiwa itu jalan kefasikan dan ketakwaannya. Surat Asy-Syam ayat 7. Kemudian yang ketiga ada nafsu amarah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, maka apakah mereka tidak berjalan di muka bumi, lalu mereka mempunyai hati yang dengan itu mereka dapat memahami, atau mempunyai telinga yang dengan itu mereka dapat mendengar? Karena sesungguhnya bukanlah mata itu yang buta, tetapi yang buta ialah hati yang di dalam dada. Surat Al-Hajj ayat 46. Kemudian ada 3 keadaan jiwa manusia. Dilihat dari dominasi ruh dan nafsu tersebut terhadap diri manusia, maka jiwa manusia itu dapat kita bedakan menjadi 3 keadaan, yaitu yang pertama, ruh di atas hawa nafsu atau ruh lebih kuat daripada hawa nafsu. Yang kedua, ruh tarik-menarik dengan hawa nafsu atau ruh dan hawa nafsu seimbang. Yang ketiga, ruh yang di bawah pengaruh hawa nafsu atau hawa nafsu lebih dominan dibandingkan ruh. Adapun macam-macam nafsu dalam Islam adalah sebagai berikut. Yang pertama, nafsul amarah, kemudian nafsu lawamah, kemudian nafsu mulhimah, kemudian nafsu mutmainah, kemudian nafsu rodiyah, kemudian nafsu mardiyah, kemudian yang terakhir ada nafsu kamilah. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.